Sudah siap rekan-rekan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang pada pagi hari ini berkenan hadir untuk melaksanakan konferensi pers terkait dengan beberapa pengungkapan di bulan Februari dan awal Maret ini ya, untuk Polres Bojonegoro. Perlu kami sampaikan di konferensi pers ini kita ada 3 jenis, yaitu ada surat 3 LP, kemudian pengeroyokan ada 2 LP, kemudian penganiayaan ada 2 LP juga yang perlu kita sampaikan. Cukup luar biasa, Pak Kasat Reskrim dan beberapa anggota personelnya berupaya untuk pengungkapan. Yang pertama terkait dengan pencurian dengan pemberatan, ini ada 3 LP. Yang pertama ini LPB 04 2 Romawi 2023 SPKT Polsek Purwosari ya. Ini terkait dengan pencurian kendaraan bermotor ya. Adapun TKP yang TKP yaitu di halaman rumah terus Desa Guntan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Dan 33 TKP lainnya. Ini dari pengembangan TKP pertama ini akhirnya berkembanglah menjadi 33 TKP yang ditemukan ya, terkait dengan curanmor. Adapun tersangka yang pertama adalah saudara SKR umur 50 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta. Ini alamat yang bersangkutan di Balen ya, Bojonegoro. Tapi yang peran yang bersangkutan adalah pelaku pemetik ya, dan saat ini dilakukan penahanan di Polres Rembang ya. Jadi ini pengembangan juga berkoordinasi dengan jajaran Polres yang lain sehingga pengungkapannya cukup besar. Di Bojonegoro sendiri ada 33 TKP, belum di Polres-Polres yang lain. Lingkungan di Polres Rembang, kemudian Gresik ada Lamongan dan juga beberapa Polres yang lain ya. Kemudian yang kedua, tersangka yang kedua adalah saudara FBS umur 23 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Sido Badung, Balen ya. Ini yang bersangkutan yang paling ini, nomor 18 ya. Ini perannya selaku mengantar ataupun memantau situasi ya. Kemudian tersangka yang ketiga yaitu saudara BIH umur 50 tahun, pekerjaan tani, ini sama alamatnya di Balen juga. Perannya mencari info terkait dengan adanya hiburan di media sosial, adanya hiburan melalui media sosial, kemudian memberitahukan kepada pelaku SK dan memantau situasi TKP. Ini yang saudara BIH nih 25 ini, nomor 25 ya, BIH. Kemudian pasal yang disangkakan pada mereka yaitu pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini pengungkapan cukup luar biasa dan kita masih gali terus barang BB ataupun barang bukti yang dari 33 TKP yang mereka akui, kita juga terus kita gali sehingga korban-korban yang sudah melapor selama saat ini mudah-mudahan juga bisa kita respon dengan barang bukti untuk kita kembalikan kepada korban ya. Ini yang perlu kami sampaikan, ada barang buktinya motor yang sudah kita yang lucu ya, yang Scoopy sama Honda Beat ya, yang lucu ya. Nah, nanti kita akan kembalikan kepada korban yang kehilangan ya. Ini sudah kita hadirkan. Kemudian yang kedua
Ini terkait dengan LP B03 2 Romawi 2023 SPKT Polsek Sumberjo. Ya, ini TKP di ATM Center Bank Jatim KCP Sumberjo. Ya, ini terkait dengan modus ganjal, ya, ganjal ATM. Ya. Adapun tersangka ini saudara KW umur 47 tahun. Ini alamatnya di Weleri, Kendal, ya, Jawa Tengah. Kemudian tersangka yang kedua yaitu saudara MH. Ini sama di Kebun-Sari, Sukorejo, Kaliwungu, Kendal juga, ya. Adapun pasal yang disangkakan yaitu 363 KUHP ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah, ini modusnya di waktu di ATM Center di wilayah Sumberjo, di Bank Jatim KCP Sumberjo. Nah, dia melakukan pemantauan berdua, ya. Di ATM itu modus ganjal ATM, ada korban satu pura-pura menolong, ya, pura-pura ditolong, tetapi akhirnya dia mengulangi, suruh coba dicek lagi, masukkan dulu nomor PIN-nya. Nah, dari situ dia melihat, ya, melihat nomor PIN-nya, kemudian setelah tersangka korban ini tidak bisa keluar ATM-nya, mungkin dia pergi. Nah, dari situ dia mulai melakukan upaya untuk menguras ATM ini dengan mengetahui nomor PIN yang sudah ada, ya. Itu dilakukan oleh ini yang dua tersangkanya dari Kendal, nomor agak sana, ya. Nomor 4,35, ya. Ini alhamdulillah kita dilakukan, adapun barang buktinya sama kendaraan R2-nya yang Supra biru sama helmnya 2, yang ada helmnya 2. Nah, kita amankan kendaraan juga. Nah, sebagai sarana mereka melakukan tindak pidana, ya. Ini juga sebagai sarana juga ada ATM-nya juga, ini untuk jaket yang digunakan dan sebagainya. Ini cukup luar biasa, teman-teman Reskrim dan juga jajaran Polsek, pengembangan kita laksanakan hingga modus-modus ini diketahui masyarakat, sehingga masyarakat bisa aman lah dengan ini. Ya. Tadi yang sudah kelewatan tadi, ini yang curanmor tadi, ya, yang curanmor tadi menggunakan itu. Ini yang tadi yang curanmor menggunakan kunci T, ya. Jadi kalau sudah ada 33 TKP berarti sudah profesional juga. Ini perlu kita, apa sudah residivis juga, ya? Nah, residivis. Nah, residivis juga ini berapa? Ya. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan masih penjuran dengan pemberatan. Ini LPB 23 Romawi 2 2023 SPKT Polres Bojonegoro. Ini TKP-nya di ruang rawat Arofah RS Aisyah Bojonegoro, ya. Ini di rumah sakit ini. Tersangkanya adalah AS, laki-laki umur 33 tahun, ya, dari Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya yang disangkakan yaitu 362 KUHP ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ini dia modusnya pelaku mengambil handphone, ya, mengambil handphone dengan cara masuk ke dalam ruang rawat inap pasien setelah berhasil pelaku pergi. Ya, jadi mencari saat kelengahan pasien ini, ya. Jadi pasien lengah, nah ini dia ambil HP-nya, ya. Ini tersangkanya ini AS, ya. Ini AS barang buktinya. Ini barang bukti HP yang diambil. Ya.
kedua terkait dengan pengeroyokan ada 2 LP. Yang pertama di LP B02 2 Romawi 2023 SPKT Polsek Kepuh Baru, Polres Bojonegoro. TKP-nya Desa Woro, Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Adapun tersangka RD alias BJ, laki-laki 27 tahun, Kepuh Baru. Nah, pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 KUHP, pasal KUHP ancaman 5 tahun 6 bulan penjara untuk yang rekan-rekan yang lain masih DPO. Ya. Kemudian belum yang katakan lagi untuk modus operandi yang melakukan pengeroyokan dan penghadangan, ini yang perlu kita tahu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan LP B02 3 Romawi 2023 SPKT Polsek Padangan. Ini tanggal 4 Maret 2023. Ini TKP-nya Jalan Raya Gunung Agung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Tersangka ini pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, ya. Pelaku anak berhadapan dengan hukum. Ini kemudian pasal yang disangkakan 170 KUHP, subpasal KUHP ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Modus operandinya biasa untuk mengejar korban, kemudian yang mengendarai sepeda motor, dilakukan pemukulan dan penghadangan. Kemudian saya lanjutkan untuk terkait dengan penganiayaan. Itu ada 2 LP. Yang pertama LP B01 Romawi 1 2022. Ini di Polsek Kedewan, ya, Polres Bojonegoro. Kemudian TKP-nya di samping warung Turut, Desa Kawengan. Ya. Desa Kawengan, Kecamatan Kedewan. Tersangkanya RS, laki-laki 53 tahun, Desa Jangur, Banyurip. Ini orang Tuban, ya. Pasalnya yang kita sangkakan yaitu pasal 351 KUHP ancaman 5 tahun penjara. Modusnya pelaku menghampiri korban yang duduk-duduk, selanjutnya langsung melakukan pemukulan ke arah muka korban sehingga korban mengalami luka pada pelipis mata bagian kiri. Ini barang buktinya pelakunya ini 12 ini. Ya kenapa di sini loh? Ya di kepalanya. Kenapa Pak tiba-tiba melakukan penganiayaan ini? Saya di maling-maling Pak. Gimana? Di pelecehan, di maling-maling. Dituduh maling-maling. Terus apa? Mungkin cemburu atau apa gimana? Ya gimana Pak? Banyak orang itu malingnya masa maling ngaku. Saya jengkel Pak, saya tampar mulutnya kena pipinya tuh. Bisa. Ya. Saja. Kemudian yang kedua ini LP B02 2 Romawi 2022 SPKT Polsek Tambak Rejo, ya, Polres Bojonegoro. Kemudian TKP-nya di rumah korban Turut, ya, Desa Dusun Watang, Tambak Rejo, Kecamatan Tambak Rejo. TSK yaitu saudara SKJ, laki-laki umur 40 tahun, alamat Dusun Watang, Tambak Rejo, Kecamatan Tambak Rejo. Pasal yang kita sangkakan 351 ancaman 5 tahun penjara. Kemudian modus operandinya pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 batang kayu jati, memukul pada wajah korban sebanyak 3 kali sehingga korban mengalami luka robek pada bawah mata kiri, luka bengkak pada mata kiri, dan luka robek pada bibir luar. Ya, ini barang buktinya. Ini bajunya, mudah. Ini yang bersangkutan saudara SKJ, umur sudah umur juga umurnya ini.
Kenapa kok bisa apa loh? Ambil istri pak, itu kan dikatain jual diri itu. Mengambil apa? Membela istri pak, Oh, membela istri. Iya. Oh, membela istri. dikatain menjual diri kok di rumah aja, apa nggak laku gitu. Oh, ya, karena ya, oke. Ini untuk hasil konversi pers dari ini teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Harapan kita semuanya, harapan tentunya Kapolres Bojonegoro selaku penegak hukum dan juga memberikan pelindungan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini untuk tetap kita harapan kepada himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga harta bendanya atau pribadinya. Walaupun memang tugas Polri untuk mengamankan masyarakat, tetapi kita harus menghimbau juga untuk tetap memprotek terkait dengan pengamanan, membawa seperti contoh juga HP, ya, HP, kemudian kendaraan bermotor, bisa mungkin di daerah-daerah yang rawan yang ditinggal, entah mungkin di depan toko perbelanjaan dan sebagainya, untuk melakukan upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, untuk melengkapi atau menggandakan atau melakukan penambahan ya keamanan, ya, kunci ganda ataupun tambah gembok dan sebagainya, kemudian kunci stang leher dilaksanakan, ya. Kemudian juga sebisa mungkin apabila mungkin memarkir, ya, apabila ada tempat parkir yang bisa dititipkan, ya dititipkan, sehingga tidak kerawanan timbul ini karena kesempatannya ada, ya, mungkin hanya ditaruh saja, tidak ada pengaman ataupun tidak ada orang yang dititipi, ya, ini kerawanan cukup tinggi. Kemudian HP dan sebagainya, mungkin cara membawa dan sebagainya, ataupun bisa lupa, orang kadang menaruh di jok motornya ataupun di tempat laci motornya itu, mungkin lupa ditinggal masuk ke dalam belanja, orang terkadang lupa, orang lain melihat, wah ini kesempatan bisa diambil. Jadi keamanan juga kerawanan itu muncul karena adanya kesempatan, ya. Sehingga untuk mengurangi kesempatan, masing-masing masyarakat ataupun warga untuk juga memprotek juga, ya. Kalau ada mungkin HP ataupun motor juga harus diamankan benar-benar ini, juga bisa dititipkan dan sebagainya, lebih aman, ya. Kemudian juga untuk saya sampaikan juga terima kasih dan penghargaan juga pada Kasat Reskrim dan juga beserta jajarannya. Ini dapat mengungkap yang cukup luar biasa terkait dengan curanmor, ya, dapat bisa mengembangkan di 33 TKP, yang ini juga cukup luar biasa dan perlu kita berikan apresiasi. Kemudian terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir, dan juga untuk hari ini juga untuk menjadi pemberitaan juga kepada masyarakat hasil pengungkapan kita, ataupun juga memberikan berita yang positif bahwa pengungkapan ini, dan juga himbauan-himbauan yang tentunya positif untuk Harkamtipmas di wilayah Polres Bojonegoro. Terima kasih, itu yang perlu kami sampaikan atas kesempatan pada konferensi pers pagi hari ini. Namanya Pak siapa, Pak? Abdul Aziz. Abdul Aziz. Kapan kehilangannya motor, ya, Pak? Bulan yang lalu pak. 1 bulan yang lalu, ya. Alhamdulillah ini bisa terungkap. Ya, pegang aja, Pak. Iya. Abdul Aziz. Itu kehilangannya gimana, Pak? Prosesnya waktu itu gimana? Waktu itu waktu sholat maghrib pak. Sholat maghrib. Nah, Sholat maghrib di masjid atau musola? di musola. Sampai Bawa rumah motor. itu. Sampai rumah, bawa motor. Bukan di samping rumah, sebelah rumahnya itu, sebelah musola itu rumah saya pak. Oh itu. Terus motor di luar. Motor di luar karena mau dipakai sama anak saya kembali ke Surabaya untuk mau sekolah lagi di sana. Ya. Habis dibersihkan, habis maghrib mau berangkat ke Surabaya. Kuncinya masih nempel? Enggak, kuncinya di dalam. Di dalam. Ya. Terus kemudian habis itu baru Baru tinggal sholat hilang. Iya.
Wah, ini cepat juga berarti ya. Ya ini alhamdulillah Pak sudah ditemukan. Ya, terima kasih. Di mana sampai tinggalnya? Di Banjaranya. Banjar. Ya. Bu ini siapa? Bu siapa? Mbak atau Bu? Mbak Yuni. Mbak Yuni di mana tinggalnya? Di Jayam. Nah, sudah berapa lama kehilangan motornya? 18 Januari ya. 18 Januari 2023 ini. 23 ya. Alhamdulillah ya. Ini juga tetap terungkap. Gimana kalau bisa kehilangannya gimana kemarin? Di teras rumah. Nah, ini Parkir teras rumah. Di teras rumah. Iya. Waktunya jam? Sekitar setengah 9. Malam? Lebih setengah 9 pagi. Pagi. Ini malam pagi hari. Berarti kan masih banyak orang ataupun sepi, orang pada kerja ataupun pada ke sawah. Sepi, mungkin lagi di sawah. Kebetulan saya sendiri juga lagi di rumah belakang. Nah, di motor taruh di depan. Di depan. Iya. Tapi dikunci. Kuncinya menancap Pak. Wah, ini sebagai kita ini juga ya untuk warga masyarakat jangan lupa kuncinya walaupun kelihatan aman tapi keamanan harus ini. Tapi nggak apa-apa Bu, memang ya mungkin lupa atau bagaimana, tapi kita ingatkan kembali nanti alhamdulillah nih motornya sudah dapat dan kita akan kita kembalikan kepada para korban. Terima kasih banyak. Jadi kami Pak Selain. Kuncinya loh. Aman ini Pak. Ini Pak. Kuncinya diserahkan. Kuncinya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Bojonegoro, Satreskrim Polres Bojonegoro. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah berhasil menemukan dan mengembalikan motor saya yang hilang. Dan terima kasih juga, semoga Polres Bojonegoro semakin maju, semakin solid, semakin jaya. Polres Bojonegoro jaya. Satunya. Semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Polres Bojonegoro beserta jajarannya, Satreskrim Polres Bojonegoro yang telah menangkap pelaku curanmor dan menemukan serta mengembalikan motor saya khususnya. Harapannya semoga Polres Bojonegoro semakin maju, semakin jaya, solid serta siap siaga mengayomi masyarakat Bojonegoro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Perasaannya gimana? Ya. Gimana setelah ketemu kira-kira gimana? Alhamdulillah Pak, masih rezeki senang. Ya, harapannya kemudian tentunya kan juga ini mungkin gak kepikiran paling gak ketemu dan sebagainya. Yeah. Tapi terus terang ini kita sampaikan kepada Pak Aziz dan Bu Yuni ya. Tentunya kita kalau ada pelaporan ataupun pengaduan tim reskrim ataupun teman-teman yang lain melakukan dan sebagainya, kita tetap respon mencari dan berupaya. Ya ini alhamdulillah mungkin juga berkat doa ini dan Pak Aziz juga seluruh masyarakat juga bisa mengungkapkan ini. Mudah-mudahan juga ke depan perlu bantuan seluruh masyarakat juga terkait dengan pengungkapan informasi ataupun hal-hal terkait dengan Kamtipas mohon diinformasikan ya. Kita welcome, kita bisa menerima untuk pengungkapan lebih cepat. Biar rekan media juga ini sangat berterima kasih juga hingga memunculkan istilahnya berita-berita yang bisa memberikan hal yang positif pada masyarakat. Terima kasih itu saya yang sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yuni dan Mbak Yuni dan Pak Aziz. Mudah-mudahan kembalinya motor sudah
penjaga keamanan juga disampaikan keluarganya tidak usah takut dan sebagainya terkait dengan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Kita tetap berupaya untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.